Imbas invasi yang dilakukannya terhadap Ukraina, Rusia dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat, AS. Namun Rusia tidak tinggal diam atas apa yang telah dilakukan oleh AS tersebut. Dikabarkan, Rusia memutuskan untuk berhenti memasok mesin roket ke AS. Hal tersebut tentu menjadi pukulan besar bagi program luar angkasa militer AS. Dalam situasi seperti ini, kami tidak dapat memasok Amerika Serikat dengan mesin roket terbaik dunia kami. Biarkan mereka terbang dengan sesuatu yang lain. Sapu mereka, saya tidak tahu apa, kata Dmitry Rogozin, Kepala Badan Antariksa Rusia Roskosmos, kepada media pemerintah yang dikutip The Eurasian Times. Langkah Rusia jelas merupakan pembalasan atas sanksi berat yang dijatuhkan pada Moskow setelah invasi Ukraina. Rusia telah menjadi pemasok mesin RD-180, yang menggerakkan roket Atlas V, kendaraan peluncuran untuk satelit keamanan vital Amerika. Pada bulan Januari tahun ini, sebuah roket Atlas V yang membawa 2 satelit mata-mata di bawah program pengawasan lingkungan Angkatan Luar Angkasa AS lepas landas dari Cape Canaveral. Selain itu, NASA menggunakan roket yang sama untuk meluncurkan aset luar angkasanya. Ini menunjukkan pentingnya mesin RD-180 dalam arsitektur keamanan AS. Rusia sebelumnya sempat mengudarakan ancaman serupa di Twitter pada tanggal 13 Mei tahun 2014. Dengan mengatakan, Rusia siap untuk melanjutkan pengiriman mesin RD-180 ke AS hanya dengan jaminan bahwa mereka tidak akan digunakan untuk kepentingan Pentagon. Pada tahun 2014, anggota AS dan NATO telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah aneksasi Crimea di Ukraina Timur. Mesin RD-180 buatan Rusia dan dirancang digunakan untuk tahap pertama kendaraan peluncuran Atlas V Amerika. RD-180 berasal dari lini mesin roket RD-170, RD-171, yang digunakan pada kendaraan peluncuran Energia Soviet. Versi RD-180 saat ini terbang pada 100% dari kapasitas dorongnya dan memiliki tekanan ruang yang sedikit lebih tinggi daripada mesin pendahulunya. Itu dibangun dari 70% komponen serupa, dan sekitar 30% lainnya adalah versi skala dari komponen RD-170. Selama awal 1990-an, General Dynamics Space Systems Division yang kemudian dibeli oleh Lockheed Martin memperoleh hak untuk menggunakan RD-180 di Evolved Expendable Launch Vehicle, EELV, Angkatan Udara AS. Kemudian Angkatan Udara AS juga menggunakan program Atlas karena mereka memberikan peningkatan kinerja yang dramatis atas teknologi roket AS yang tersedia. Karena program ini dirancang untuk mendukung peluncuran pemerintah AS serta peluncuran komersial, diputuskan untuk menjual mesin RD-180 oleh perusahaan patungan antara pabrikan Rusia NPO Energomesh dan Pratt & Whitney, yang disebut RD Amros. Ini memberi Pratt & Whitney lisensi untuk membuat mesin RD-180 di Amerika Serikat, tetapi telah secara signifikan lebih murah ketika membeli semuanya dari Rusia. Sejak itu, mesin RD-180 telah menjadi sukses luar biasa dan pekerja keras yang andal untuk kendaraan peluncuran Atlas. Kemudian Sekretaris Angkatan Udara AS Frank Kendall, sementara menyangkal implikasinya terhadap keamanan Amerika. Beliau mengatakan, keputusan Rusia untuk berhenti memasok mesin roket ke Amerika Serikat sebagai pembalasan atas sanksi terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina tidak akan mempengaruhi keamanan nasional kita. Pandangan serupa diungkapkan oleh United Launch Alliance, ULA, perusahaan patungan antara Boeing dan Lockheed Martin untuk menjalankan program EELV. United Launch Alliance, ULA, mengatakan bahwa memiliki semua mesin yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 24 peluncuran Atlas V yang dijadwalkan antara sekarang dan 2025. Hal itu dikarenakan mesin disimpan di Amerika Serikat. Dengan cara yang sarkastik, Jeff Fouse, penulis senior Space News men-tweet, "Sapu sedang bekerja." Tetapi beberapa ahli percaya bahwa langkah Rusia dapat mempengaruhi roket Northrop Grumman yang menerbangkan misi untuk NASA.
Rogozin mengatakan dia akan memotong pasokan mesin RD-181 yang digunakan dalam roket Antares Northrop Grumman, yang digunakan untuk meluncurkan misi pasokan kargo ke stasiun luar angkasa internasional. Sejak aneksasi Rusia atas Crimea, penggunaan mesin RD-180 buatan Rusia untuk mendorong roket Atlas V mendapat kecaman keras dari anggota parlemen. Kongres AS bahkan meloloskan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional yang telah melarang Pentagon memberikan kontrak peluncuran roket di masa depan kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan mesin Rusia dan meminta Menteri Pertahanan untuk mengembangkan mesin roket generasi berikutnya pada tahun 2019 yang akan menjadi dibuat di Amerika Serikat, seperti dilansir Los Angeles Times. Meningkatnya ketegangan antara Barat yang dipimpin AS dan Rusia atas krisis Ukraina telah mengancam untuk menggagalkan kerjasama mereka dalam program luar angkasa. Rusia telah mengumumkan untuk mengurangi atau memutuskan kerjasama dan perjanjiannya dengan AS dan UE di bidang luar angkasa dalam beberapa hari terakhir, yang dilihat oleh banyak orang sebagai langkah pembalasan. Rusia telah menghentikan operasi peluncuran komersial Soyuz di situs peluncuran Badan Antariksa Eropa di Kourou, Guyana Prancis dan sementara stasiun luar angkasa terus beroperasi dengan cara yang hampir normal untuk saat ini. Langkah Rusia mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan nasional AS. Namun pasti akan menggagalkan momentum kerjasama antara kedua negara di sektor luar angkasa, seperti yang telah ditunjukkan oleh para ahli.